Siapa, Be? Siapa? Siapa? Bukan dong. Kidfluencer adalah seseorang, dalam kasus ini anak, yang memiliki posisi untuk memberi pengaruh gitu ya, dengan menggunakan platform media sosial gitu ya. Jadi ini tujuannya untuk memberi pengaruh bisa berbagai macam gitu ya, antara lain menjual gitu ya, produk ataupun untuk ya hiburan gitu ya. Nah, memang berhubung ini sebuah sesuatu yang fenomena yang relatif baru gitu ya. Jadi secara regulasi gitu ya, misalnya ini ketenagakerjaan anak dalam cakupan penggunaan media sosial ini memang masih belum terlalu solid gitu ya dibandingkan dengan peraturan yang mungkin sudah lebih ada gitu ya tentang ketenagakerjaan anak di media yang lebih tradisional gitu ya. Nah, jadi ini yang awalnya dari hiburan, orang tua mungkin merekam gitu ya keseharian anak, dan ini ada ingin sharing gitu ya, dan anak menjadi konten gitu ya, sumber utamanya atau fokusnya sebuah cerita atau gambar yang disampaikan via platform media sosial. Nah, ini it raises issues gitu ya, ini memunculkan concerns tertentu gitu ya, khususnya kalau dilihat dari sudut pandang psikologi perkembangan ya. Ini bisa dipahami, ini ada kemungkinan gitu ya, ada dampak yang di situ mungkin ada positifnya, dan kita tahu juga ada negatifnya gitu ya terhadap perkembangan fisik, kognitif, sosial maupun emosional anak gitu ya. Tapi kalau lihat dari kamera, kita bisa melihat membuat konten sepertinya menyenangkan gitu ya, karena biasanya yang dilihat di klip, di video, di gambar itu adalah ekspresi-ekspresi yang bahagia gitu ya, ini fun gitu ya. Nah, kita perlu ingat bahwa untuk sampai ada menghasilkan sebuah konten tersebut terjadi proses di situ yang ini behind the scenes-nya tidak diperlihatkan gitu ya. Nah, jadi misalnya untuk pembuatan satu konten itu mungkin bisa membutuhkan berjam-jam gitu ya, in terms of take gitu ya, pengambilan gambar, belum kalau anaknya sedang mungkin kurang berkooperatif karena melelahkan, prosesnya panjang gitu ya. Hal-hal seperti ini kalau kurang di respon atau dipahami kebutuhan anak, kapan akan lebih kooperatifnya, kapan perlu mungkin harus waktunya istirahat baru nanti lanjut. Nah, hal-hal kalau seperti itu kalau tidak dipegang itu secara mental untuk anak melelahkan sekali. Secara emosional ya bisa dibayangkan masa di situ dia sedang mencoba untuk mengeluarkan, memahami, oh yang ini namanya senang, yang ini namanya sedih, kenapa saya bisa senang, kenapa saya bisa sedih, oh ternyata saya bisa kecewa, dan karena ada sesuatu yang tidak oke dengan saya. Nah, itu gimana cara copingnya? Nah, itu dalam perspektif itu ada kewajiban gitu ya untuk menghasilkan konten, itu menjadi sebuah concern untuk perkembangan kognitif dan emosional. Ditinjau dari teori di perkembangan kognitif ya, menurut John Piaget itu mereka secara pemikiran sedang praoperasional dan konkret operasional gitu ya. Bahwa seorang anak yang sedang berfungsi secara praoperasional di sini
sedang secara kognitif itu ada banyak penambahan tentang pengetahuan gitu ya yang dia bisa perlihatkan ke dunia luar dengan bahasa gitu ya. Di sini anak umuran 2 sampai 7 itu mulai banyak melakukan verbalisasi gitu, yang ini mencerminkan hal-hal yang dipahaminya gitu ya di dalam dirinya. Secara pemikiran anak semakin apa istilahnya canggih, keren lagi secara berlogikanya gitu ya, sudah bisa berlogika, hanya sifatnya masih primitif gitu ya. Anak untuk bisa secara kognitif itu bisa perkembangannya optimal, itu perlu banyak ada interaksi dengan pihak-pihak luar dari dirinya gitu ya. Dan yang kita lihat kalau dari bagian banyak konten di situ, anak cenderung solitary gitu ya, dan kurang ada interaksi dengan luar. Jadi seolah anak yang menjadi audience dari konten yang dibuat oleh kidfluencer itu mengasosiasikan bahwa idenya having fun, idenya mainan yang menyenangkan adalah ya yang seperti itu. Nah, untuk yang 7 sampai 11 ini ya menjadi sudah terbiasa dengan konten seperti itu. Jadi kalau diajak gitu ya berdiskusi yang di luar dari yang dia biasanya, itu menjadi ketertarikan, sense of interest-nya menjadi rendah gitu ya. Jadi dia akan mencari yang dia terbiasa. Dari segi stimulasi perlu yang seperti itu untuk mendapat perhatiannya gitu ya. Jadi sebagai orang tua atau yang mengawasi anak, kalau sedang menonton konten itu number one ya, perlu masih even sampai umur 11 itu ya perlu diawasi untuk bisa menangkap konten-konten atau nilai-nilai yang edukatif selain dari ada ya hiburannya di situ. Ya, di sini menjadi concern juga kalau kita lihat fenomena ini ya dari lensa psikologi perkembangan gitu ya. Karena utamanya anak-anak belajar melalui melihat gitu ya. Dan cara mengajar yang efektif untuk anak ya itu adalah mencontohkan. Fenomena kidfluencer ini menjadi concern untuk parents juga, karena di situ indirectly konsumerisme pun akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi karena ada kebutuhan melihat di konten, anak menjadi ingin punya gitu ya. Jadi konsep dia terkait bermain itu banyak didapatnya dari konten yang dia tonton gitu ya. Terus nilai-nilai misalnya bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, misalnya dari orang tua gitu ya. Ini bisa juga dapatnya inspirasi dari konten yang ditonton gitu ya. Anak pun sekarang paham gitu ya bahwa konten itu ada fitur-fitur yang menggambarkan seberapa banyak yang menonton ya, ada icon jempol, ada icon subscribe gitu. Jadi di sini yang akan resiko untuk kesalahpahaman terhadap apa artinya thumbs up itu of course the younger ones. Kalau dia lihat atau ada kesan bahwa jumlahnya kurang sesuai ekspektasinya, nah ini akan potensi gitu ya melukai gitu ya citra diri anak gitu ya. Kita bisa lihat itu bisa amat sangat yang terjadi gitu ya. Kenapa? Karena di masa di mana pembentukan citra diri itu terjadi, pembentukan identitas, pembentukan karakter,
misalnya dimulai dengan dia usia 2 itu sudah hidupnya publicize gitu ya, itu bisa kita lihat jangka panjangnya akan memiliki citra diri yang mendengarkan gitu ya, opini, pandangan dari eksternal dalam dirinya gitu, yang ini akan mengganggu gitu ya proses pendiriannya sebagai dewasa, bahwa dirinya sadar ya strength, weakness dia, keterbatasan dia, kelebihan dia, keinginan dia. Ini tuh suara dirinya akan lebih di overpower gitu ya oleh suara-suara yang dari luar ini, karena sudah terbiasa melirik ke aspek like gitu ya, atau melirik ke komentar-komentar. Ini yang membuat rentan gitu ya, beranjak ke remaja, emerging adult gitu ya, dewasa, secara emosional masih seperti keberfungsiannya seorang remaja gitu ya, masih sangat labil gitu ya, masih sangat mencari jati dirinya pada orang lain gitu ya, karena memang proses di awal itu terganggu. Kalau kita lihat, kita pahami bagaimana attachment terjadi, memang modal utamanya adalah durasi, frekuensi dari sebuah interaksi gitu ya. Jadi semakin sering kita berinteraksi dengan anak gitu ya, orang tua dengan anak, ini modal untuk terbentuknya, munculnya, terjalinnya bonding, dan bisa ditarik lebih lama lagi itu attachment gitu ya, kelekatan gitu ya. Nah, cuma kelekatan ini bisa sifatnya sehat atau toksik gitu ya. Jadi perlu dipahami juga ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kualitas dari attachment. Ya, jadi kalau kita lihat dinamikanya dari dalam waktu yang di spend bersama gitu ya, ini sekian jam gitu ya, membuat konten, menghasilkan konten, apakah ini pengalaman yang menyenangkan, anak diberi kesempatan untuk mengidekan gitu ya, ini ceritanya akan tentang apa. Jadi kalau aspek-aspek dari pembuatan konten ini, prosesnya yang juga mempertimbangkan gitu ya, input, keterlibatan, maupun kebutuhan anak, dan dari pihak anak itu bisa pengalaman yang enjoyable gitu ya, menyenangkan untuk dia, yang ini akan juga bisa rasanya attachment dengan orang tuanya, dengan sekian waktu yang dimiliki bersama gitu ya, ini menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Tapi bisa terjadi juga yang kita bisa expect terjadi, bahwa sebuah pembuatan konten di situ dengan mungkin tekanan waktu kapan harus menyelesaikan, berapa banyak. Nah, itu faktor-faktor yang menjadi tekanan seberapa banyak anak bisa mempunyai persepsi bahwa ini sesuatu yang proses yang menyenangkan. Nah, itu akan dengan tergantung respon orang tua menyikapi coping anak yang kayaknya susah untuk diajak kerjasama, atau perlu banyak dilakukan break karena anaknya sedang atau it's still young gitu ya. Ini menjadi hal-hal yang membuat anak bisa dirasanya sesuatu yang malah kurang menyenangkan gitu, yang dia membuat proses pembuatannya makin lama, dan itu meningkatkan stres. Orang tua, anak yang ada keinginan atau melihat potensi bisa disalurkan di situ gitu ya. Ini bagaimana bisa mengembangkannya dengan sehat, secara positif gitu ya. Utamanya perlu melihat bahwa ini adalah seorang anak gitu ya, dan memahami betul
perkembangan normatif anak gitu ya, dan ini mengedepankan kebutuhan untuk anak berkembang gitu ya. Jadi memahami anak memiliki hak ya dan kebutuhan, dalam arti kata menjaga anak memiliki waktu juga untuk belajar, anak memiliki waktu juga untuk bermain dengan cukup, anak juga memiliki kesempatan untuk menyalurkan atau melakukan hal-hal yang mungkin ini tidak terlalu sejalan dengan konten yang biasanya dinarasikan. Jadi individualitasnya itu didukung juga oleh orang tua. Ada lagi itu terkait tujuan membuat konten gitu ya. Jadi perlu dengan sadar, dengan niatan, dengan sengaja anak saya ini yang namanya kidfluencer ya, akan menginfluence siapa. Jadi perlu paham audience. Sebisa mungkin tujuan membuat konten itu pun jelas di awal untuk orang tua yang mendampingi maupun anak gitu ya. Dan anak pun juga makin lama makin bisa diberi pemahaman bahwa ada tujuan itu dan kenapa ada serangkaian gitu ya konten yang direncanakan seperti ini, akan ke lokasi yang ini gitu, akan mungkin melibatkan pihak ini dan itu, ada ini dan itu gitu ya. Jadi itu menjadi faktor penting juga gitu ya, tujuannya, niatannya, audiensnya siapa, akan mengonten tentang apa gitu ya. Jadi untuk bisa menjaga gitu ya fokus konten dan juga kualitas.